Selamat siang, Bu Denti. Gimana kabarnya, Bu? Selamat siang Pak Yosua. Saya kabarnya baik. Gimana dengan Bapak, Pak? Saya juga baik, Bu. Baik juga ya, Pak. Cuma saya lagi pusing ini, Pak. Waduh, pusing kenapa, Bu? Ada nggak yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Pak. Saya tuh bingung, Pak. Tahun lalu kan siswa kelas 11 itu selama 6 bulan tuh melaksanakan PKL. Hmm. Nah, ketika mereka melaksanakan PKL itu, Pak, target pembelajaran di kelas 11 itu tidak tercapai, Pak. Jadi guru-guru yang mengajar di kelas 12 tuh komplain karena siswa Hmm. tidak bisa menguasai kompetensi yang seharusnya udah dikuasai di kelas 11 pada saat mereka PKL, Pak. Oh, jadi Ibu menerima komplain ya, Bu, dari guru kelas 12. Karena siswa kelas 11 belum menguasai materi ya, Bu? Iya, Pak. Saya bingung, Pak. Harapan saya bisa menemukan solusi dengan diskusi dengan Pak Yosua. Wah, baik, Bu. Mari kita coba diskusi ya, Bu. Nah, jadi apa yang Ibu Denti harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Harapan saya itu, Pak, setelah berdiskusi dengan Pak Yosua, saya mendapatkan solusi, Pak, atas permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana caranya siswa yang sedang PKL itu dapat menguasai materi. Oh, iya, baik, Bu. Nah, mungkin saya mau tanya ya, Bu. Menurut Bu Denti, apa, Bu, yang menyebabkan pembelajaran di kelas 11 itu tidak tuntas, Bu? Iya, siswa kelas 11 kan melaksanakan PKL Pak Yosua selama 6 Mhm. bulan. Selama PKL, kita tidak membebani siswa dengan materi belajar lagi. Jadi benar-benar Mmm. siswa itu, fokus untuk memperoleh pengalaman tentang dunia kerja pada saat mereka PKL. Oh, iya ya, Bu. Jadi mereka fokus PKL ya, Bu, dan tidak ada tugas tambahan dari sekolah. Lalu bagaimana, Bu? Karena siswa PKL selama 6 bulan, Mhm. jadi materi yang seharusnya memang dipelajari itu tidak tersampaikan dan akhirnya siswa tidak memahami materi tersebut. Guru yang mengajar di kelas 12 kewalahan, Pak, karena dapat tugas tambahan, jadi harus memberikan materi yang kelas 11 juga. Oh, begitu ya, Bu. Karena materi tidak selesai, maka guru kelas 12 lah yang mengajarkan materi tersebut ya, Bu. Lalu Iya, Pak. akhirnya terjadi komplain begitu ya, Bu, dari guru-guru kelas 12. Nah, setelah itu gimana, Bu? Jadi saya merasa bersalah, Pak, karena target materi itu tidak tercapai. Mmm. Tetapi selama PKL kan kita tidak boleh membebani siswa dengan tugas-tugas sekolah lagi. Oh, iya ya, Bu. Jadi Ibu merasa bersalah ya, Bu, karena materi tidak selesai. Tetapi di sisi lain, tidak boleh juga membebani siswa dengan tugas sekolah selama PKL ya, Bu. Wah, selain itu apalagi, Bu? Tahun ini, Pak, siswa Mhm. PKL itu selama 3 bulan. Terus mereka masuk lagi ke sekolah baru, PKL lagi selama 3 bulan, sehingga totalnya ada 6 bulan, Pak. Oh, iya iya ya. Jadi tidak langsung PKL selama 6 bulan begitu ya, Bu? Iya, Pak. Oke oke, baik, Bu. Menurut Bu Denti, adakah, peluang atau kesempatan yang Ibu miliki sekarang dengan situasi seperti sekarang, Bu? Saya pikir saya bisa memanfaatkan waktu yang ada ketika siswa kembali belajar di sekolah di tengah-tengah proses PKL mereka itu, Pak. Oh, iya ya, Bu. Jadi menggunakan yang jeda 3 bulan tadi ya, Bu? Lalu apakah sudah ada rencana, Bu, yang tergambar dan bagaimana, Bu? Rencana saya seperti ini, Pak Yosua. Saya akan membagi siswa satu kelas itu dalam beberapa kelompok. Setiap siswa akan Mhm. saya tugaskan itu kelompok itu membuat makalah, Pak, berdasarkan materi yang harusnya diselesaikan ketika mereka PKL. Jadi masing-masing kelompok itu nanti satu bab, Pak. Menurut Bapak gimana, Mhm. Pak? Wah, menurut saya itu rencananya baik, Bu. Mantap, Bu. Jadi ada kolaborasi ya, Bu, antar siswa supaya saling memberikan materi dengan waktu yang relatif singkat ya, Bu. Nah, selanjutnya apa lagi, Bu, strateginya, Bu? Saya pikir begini, Pak, akan lebih baik kalau penugasan itu saya tambah, Pak. Jadi anak-anak itu setelah membuat makalah, mereka juga buat peta konsep, membuat presentasi, kemudian nanti mereka mempresentasikan hasil, diskusi kelompok mereka. Juga mereka membuat video tentang materi itu, Pak. Wah, bagus juga ya, Bu. Berarti nanti, eee,
masing-masing kelompok memaparkan hasil kerjanya di depan kelas ya, Bu, sehingga kelompok lain mengetahui materi tersebut ya, Bu? Iya, Pak. Jadi setelah presentasi kelompok, baru saya yang menjelaskan inti materinya. Dan mungkin jika ada materi yang sukar, saya akan coba buat video pembelajarannya, Pak, sehingga anak-anak bisa menontonnya di rumah ketika mereka senggang atau di waktu PKL mereka bisa membukanya. Wah, baik juga, Bu, ya. Jadi khusus untuk materi yang cukup sukar, Bu Denti akan menyediakan pembelajaran juga ya, Bu? Iya, Pak. Wah, mantap Bu Denti. Nah, Bu, ada tidak Bu, kan sudah ada strateginya. Nah, komitmen yang akan Ibu Denti lakukan pada rencana ini? Saya mau berkomitmen seperti ini, Pak, untuk, saya dulu, saya mengajar itu sesuai dengan jadwal. Kalaupun Mhm. saya tidak hadir, saya harus mempersiapkan tugas yang benar-benar bisa memfasilitasi siswa untuk memahami materi. Saya juga akan membuat video pembelajaran untuk materi yang seharusnya mereka pelajari saat PKL. Jadi bisa ditonton oleh mereka kapanpun mereka punya waktu luang, Pak. Wah, luar biasa Bu Denti. Mudah-mudahan semua rencana Ibu Denti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Yosua. Berkat sharing dengan Bapak, saya memperoleh penyelesaian dari masalah yang saya hadapi. Sama-sama Bu Denti, kita sebagai rekan harus saling membantu Bu ketika rekan kita ada masalah. Nah, sebelum kita sudahi Bu, kira-kira Bu, kapan ya Bu kita bisa ngobrol lagi nih Bu dan diskusi lagi untuk mengetahui perkembangan ataupun dari permasalahan ini, baik itu strategi Ibu ataupun penyelesaiannya untuk masalah ini Bu? Mungkin sekitar 1 bulan lagi ya Pak Yo, ketika siswa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Oh iya, karena sekarang ini mereka sedang PKL ya Bu ya. Iya. Baik Bu Denti, saya tunggu kabarnya ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih kembali Bu. Udah ya Pak? Udah Kayaknya Bapak lebih lama Pak. 35, tadi mulai Lebih kompleks 29 Bapak ini. ceritanya. Mantap Pak. Mantap Bu. Tadi mulai 28, 29, ini Mhm. 35. Ya mirip lah Bu, Mirip ya? mirip-mirip Kayaknya lebih durasinya. panjang punya Bapak. Seolah lebih panjang ya. Iya, Oke, berarti sekarang kita refleksi. refleksi, ya. Gimana Bu? Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Untuk Gimana Bu? saya Pak ya, Mhm. apa ya, eee, saya merasa kayak kemarin aja loh Pak, Oh ya, saya wow. merasa senang, ada teman yang diajak untuk curhat, berbicara, berkomunikasi, untuk menyampaikan permasalahan saya, lega juga Pak, boleh ditambahin. Mhm. Jadi ada solusi, saya mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya terbantulah. Mantap Bu. Ayo Pak, yo.